yakadul barqu yakhtafu absarahum, nyaris kilat menyambar penglihatan mereka. Ay yuqaribul barqu li syiddati wa quwwati wa qatrati lama'anihi ayadhaba bi absarihim fayakhudhaha bisur'ah. Nyaris kilat karena saking kuatnya, saking hebatnya, saking katrati lama'anihi, begitu hebat cahayanya itu. Ayadhaba bi absarihim, dapat menghilangkan penglihatan mereka. Fayakhudhaha bisur'ah, maka kilat itu akan menyambar penglihatan mereka dengan cepat. Nih Allah sedang menggambarkan, memberikan perumpamaan kelakuan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu di hadapan Nabi ngaku beriman, di hadapan sahabat ngaku beriman. Kenapa begitu? Supaya mereka bebas berinteraksi, mereka bebas untuk bergaul. Dengan mereka menyatakan iman, mereka bebas bergaul. Karena saat itu kan Masya Allah perjuangan Nabi kayak apa. Tapi begitu mereka kembali ke konco-konconya, ke pemimpinnya, mereka mengatakan innaman nahnu mustahzi'un, saya cuma ngeledek aja. Mereka tuh menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman kepada Nabi di hadapan sahabat untuk nyari aman. Begitu ketahuan, tekeran mereka tuh. Contoh waktu perang Uhud. Perang Uhud itu kan awalnya pasukan Nabi 1.000 melawan kafir Quraisy 10.000. Tapi ada orang-orang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang jumlahnya 300. Apa kata Raisul Munafik, ketua geng munafik? Ya, gak bakal menang kita ngelawan 10.000 orang. Udah kita balik tuh 300. Balik lagi ke tengah kota Madinah 300. Jadi akhirnya waktu perang Uhud itu 700 kaum muslimin menghadapi 10.000 kafir Quraisy. Nah baru ketahuan tuh, oh ini yang selama ini mukinya muki dua. Nah, semenjak itu para sahabat waspada, ditandain gitu. Begitu ditandain kan mereka jadi takut. Wah jangan-jangan gue ntar. Itu Allah gambarkan nyaris kilat itu menyambar penglihatan mereka. Nyaris keamanan mereka tergoyah karena diketahui oleh kaum muslimin saat itu. Gitu. Ini bukan bicara masalah kilat, yang bukan cuma tamsil namanya tamsil. Nah, kalau bapak baca terjemah kan, di Al-Quran ada tuh ayat kilat. Maksudnya apa ini? Perumpamaan, ya. Sampai Allah gambarkan kullama adha alau masyaufi, tatkala kilat itu menerangi mereka, masyaufi, mereka bisa berjalan di dalam terangnya kilat itu. Ai kullama anara lahumul barqu fitariq, tatkala kilat itu menerangi mereka di jalan, masyau fi dau'ih, mereka bisa berjalan dalam cahayanya. Kilat kan berapa ribu watt itu, ya luar biasa Pak. Orang gelap nih, jadi Allah nggak gambarkan lampu kayak gini terus menerus, enggak. Bapak lagi kegelapan di hutan, tiba-tiba hujan, ada kilat menerangi nggak? Kelihatan, oh itu jalanannya tuh, tadi kita nggak kelihatan kan begitu. Nah begitu mereka dapat kesempatan untuk berbuat jahat, enggak, diambil. Makanya di Madinah ada masjid Diror namanya. Apa masjid Diror? Iya, jadi masjid yang akhirnya dibakar sama Nabi dan sahabat. Kenapa? Masjid itu digunakan untuk melakukan mata-mata, ya kan? Melakukan kemupakatan jahat, konspirasi. Nabi suruh
Ada di ayat itu. Namanya Masjid Dirar. Jadi kalau Bapak dengar Masjid Dirar itu gara-gara masjid itu dipakai orang-orang munafik untuk mantau perjuangan Nabi dan untuk melemahkan kaum muslimin saat itu. Jadi bukan soal bakarnya, bukan, lihat goodwill-nya apa, tujuannya apa tuh masjid dibakar. Ya karena tadi ya masjid itu dipakai buat mantau pergerakan kaum muslimin saat itu. Ya memang saat itu kaum muslimin sedang gencar-gencarnya memerangi kaum kafir Quraisy dan juga memerangi orang-orang munafik. Ya. Mereka nyari kesempatan, begitu kilat ada, mereka bisa jalan. Begitu ada kesempatan berbuat jahat, mereka lakukan itu. Alah, presiden nggak lihat, udah kita embat aja MBG, begitu kan? Paham nggak? Itu mulai ya KPK, Kejaksaan Agung ngotak-ngotik, wah bahaya nih. Itu sebut namanya 26, begitu ketahuan ganti namanya semua. Dasar Konoha. Kata netizen. Kata siapa? Ampun dah. Negara kita ini luar biasa. Menterinya kebanyakan sampai 100. Ya. Dah. Terhadap pejabat yang saya dilaporin ini. Ini pejabat. Gue lagi mulai galak lagi di jalanan. Udah gede banget tuh lah. Ya. Iya. Emang kita nasihatin pemerintah lewat apa? Makanya Bapak punya HP, nggak usah takut-takut komentar, asal sopan, jangan menghina, jangan. Saya sering tuh ngirim status gitu kan, status saya galak-galak sekarang. Ya itu kemampuannya di situ. Ini Bapak semua punya kemampuan untuk mengkritisi pemerintah. Makanya kan kita kepengen Indonesia ini pemimpin kaum Umar bin Khattab, rakyatnya kayak Bilal bin Rabah dengan Salman Al-Farisi. Umar kan dikritik terus sama rakyatnya. Tapi Umar buka diri untuk dikritisi di awal. Lauro aminkum fiya i'wijajan faliqawwimni. Siapa yang melihat aku berbuat sewenang-wenang, luruskan aku. Tuh, begitu dilantik ngomongnya kayak gitu. Ada pejabat kayak gitu sekarang. Lalu diri itu 2 orang. Bilal bin Rabah dengan Salman Al-Farisi. La ra'ayna fika i'wijajan qawwamnaka bisufina. Kalau kami melihat Anda berbuat sewenang-wenang, kami luruskan dengan pedang. Luar biasa, Pak. Jadi rakyatnya berani juga. Apa Umar marah ngeliat rakyatnya berani? Enggak. Dijempolin tuh. Bahkan muji Allah. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi hadhil ummah man idaru afiya i'wijajan qawwamani bisayfi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah seorang umat ini yang apabila aku berbuat sewenang-wenang, dia mau meluruskan dengan pedangnya. Begitu, jangan takut-takut. Maka ada di YouTube saya itu terakhir itu. Jangan takut mengkritisi pemerintah, rakyat harus berani. Ada yang janggal, langsung aja ngomong. Bapak semua bisa ini. HP dipakai main game mulu. Buat kritik pemerintah sekarang. Kayak itu yang bisa kita lakukan. Nanti nggak pejabat nakal ngomong aja di HP dengan bahasa bapak masing-masing. Dah saya nggak bisa menggurui, ya kadarnya masing-masing aja. Saya nggak diem tuh. Kalau bapak diem aja, nah, sekarang ada perubahan kan begitu. Jadi kita kepengen nih pemerintah kayak Umar bin Khattab membuka ruang, membuka diri untuk dikritisi. Rakyatnya berani kayak Bilal bin Rabah dengan Salman Al-Farisi. Begitu. Jangan diem baik aja diem. Jangan diem bah. Iya. Kacau ini Indonesia ini. Duit kita dirampok mulu buat pejabat. Bayar pajak. Ya kalau memang buat kemaslahatan umat, buat gendutin mereka doang, gimana? Oh, kita udah melenceng jauh ini ya. Ya itu paling gak gambaran. Ketika ada kesempatan mereka berbuat jahat, mereka lakukan.
Tapi begitu ada cahaya kebenaran, mereka diam. Ini pertama, ketika ada kesempatan mereka berbuat jahat, mereka lakukan. Cuma kata Allah begini, wa idza adzama alaihim qamu, maka ketika cahaya itu gelap, qamu, mereka diam, meneng baik, enggak bisa jalan. Apalagi jalannya di kegelapan. Tiba-tiba ada cahaya, kan kita bisa lihat di jalanan. Oh, ini jalan kita nih. Begitu cahaya padam, apa yang Bapak lakukan? Diam kan? Nunggu cahaya lagi gitu. Wa idza adzama alim, begitu cahaya itu gelap, qamu, mereka diri. Wa idza ikhtafal barku wa patara lama'anuhu waqafu ala sayri wa tabatu fi makanihim. Ketika kilat itu bersembunyi, maksudnya bersembunyi, ketika kilat itu hilang, wa patara lama'anuhu, dan hilang kilauannya, waqafu ala sayr, mereka diem, enggak jalan dah. Wa tabatu fi makanihim, mereka diem di tempatnya. Mereka diam di tempatnya. Iya. Begitu ada aja. Intel. Makanya kan banyak yang bongkar kan. Cuma orang Indonesia memang watak-watak korupsi ya susah diobatin. Paham enggak? Susah diobatinnya, harus apa? Ya harus bagaimana kita? Ulama harus tampil lagi bilang, teman-teman lu jangan usah takut deh. Tapi asal sopan bahasanya, ngatain enggak boleh, Pak. Ya, kita kritik aja dengan bahasa kita masing-masing. Jangan pada diam. HP buat main game dulu. Gimana? Ngomong aja ngomong. Gak bayar kan ngomong. Cuma sopan ngomong ya. Jangan ngata-ngatain gitu. Prabowo kentut, ya contoh begitu. Umpama ini mah. Itu kurang bagus namanya. Kritik. Atau orang kritik membangun. Ya, masyarakat kan macam-macam ilmunya. Ya kan? Biarin aja nih. Orang banyak mama kan kritik nih, ya. Apa baik diomongin dah. Terus saya ulangi ya. Wa idza ikhtafal barku, ketika kilat itu hilang, wa patara lama'anuhu, dan hilang kilauannya, waqafu anisar, mereka diem. Enggak jalan udah. Wa tabatu fi makanim, dan mereka tetap di tempatnya. Wa fi hadza taswirun lima hum fihi min ghayati tahayyur wal jahl. Ini ayat menggambarkan sesuatu yang ada pada mereka dari saking bingung dan bodohnya mereka itu. Dikira pelaukan mereka nggak ada yang mantau kali. Ketika orang-orang munafik zaman Nabi melakukan konspirasi, melakukan mufakat kejahatan, melakukan kejahatan, dikira nggak dilihat kali. Makanya itu buktinya, salah satunya dirobohkan, dibakar tuh Masjid Diror itu. Ya, dikira kali kalau pejabat nggak korup nggak bakal ketahuan. Nunggu waktu. Oke, sekarang nggak, ntar kalau atasan yang udah pada pensiun, diangkat. Hati-hati, ya. Terus, faida sodaku minal barki lam'atan, jika mereka bertemu cahaya dari kilat itu, ya mereka ini begitu jalan ketemu cahaya, ma khaufihim ayah tipa absarahum, padahal mereka begitu takut kilat itu menyambar penglihatan mereka. Iya, begitu ada cahaya kilat, disertai rasa takut kalau kilat itu menyambar mereka. Intahazuha, mereka mengambil cahaya itu pursotan sebagai kesempatan. Begitu ada cahaya, mereka ambil cahaya itu. Begitu ada kesempatan mereka berbuat jahat, mereka ambil kesempatan itu. Wah, nggak ada yang ngeliat ini. Dulu ada gubernur DKI, siapa namanya itu, yang konsepnya waskat. Apa waskat? Iya, pengawasan melekat. Itu bagus itu.
Jadi pimpinan ngawasi bawah terus begitu. Ya. Intahazuha, mereka ambil pursotan, kesempatan, khotau khutuwatin yasiro, maka mereka melangkah dengan langkah-langkah yang pendek. Itu pelan-pelan, nggak mungkin Pak orang berbuat jahat tuh terkopo-kopo, nggak, ngendep-ngendep gitu. Apa kalau bahasa ini apa? Indik gitu. Diatur dulu bagaimana supaya dapat kejadian dikit kan gitu kan. Udah. Iya. Orang jahat juga tahu strategi. Sama orang-orang munafik itu juga di zaman Nabi. Indik gitu kan. Ya kaum muslimin lemah, diadu domba. Makanya kan Yahudi akhirnya habis di Madinah pada tahun ke-5 Hijriah. Ya, pas perang apa tuh? Perang Ahzab itu. Udah diusir semua. Bahaya. Mereka lari kemana? Ke Khaybar. Habis sudah di Khaybar juga. Ya, sampai sekarang Madinah nggak ada orang-orang Yahudi, nggak ada. Tahun ke-2 Hijriah, tahun ke-5, tahun ke-7 Hijriah. Terus diperangi sama Nabi. Karena kelakuannya ngadu mulu, diadu-adu. Ya. Ya, kita bicara sejarah tapi aplikatif juga. Yang cuma sejarah, ya kan? Kita kondisikan juga dengan keadaan sekarang. Terus wa idza khafiya wa patara lama anhu, begitu lenyap cahayanya, wa patara lama anhu, dan hilang kilauannya, waqafu anisair, mereka diam, enggak berjalan. Wa sabatu fi amakinihim, dan mereka diam tetap di tempatnya. Kenapa? Khasyata taraddi fi khufratin, mereka takut jatuh ke lubang. Iya. Begitu ada kesempatan mereka berbuat jahat, mereka lakukan. Itu dipantau, mereka hati-hati, takut ditangkap gitu. Jadi akhirnya kan orang korupsi jadi takut. Makanya kan hukum itu ditegakkan buat 2 hal aja. Pertama sebagai tindakan edukatif, tindakan pendidikan buat pelaku, supaya dia di hari lain nggak melakukan lagi. Yang kedua, tindakan preventif, ihtiyati, ya, supaya orang lain nggak melakukan perbuatan itu. Coba kalau pejabat yang korup didiemin, nanti yang lain niru. 2 aja itu. Sebagai tindakan edukatif, tindakan pendidikan buat yang melakukan. Yang kedua, tindakan preventif, ihtiyati, supaya orang lain nggak melakukan perbuatan serupa. Ini kan luar biasa koruptor di negara kita nih. Oh, sejahtera, aman, ditangkap ya formalitas aja, mati nggak? Bisa warawiri ke sana kemari deh. Coba di Cina komunis. Coba-coba korupsi, didor udah, gitu aja, nggak ada maaf. Negara maju, Korea itu bisa maju, Korea Utara. Coba-coba korupsi, jangan korupsi lagi rapat tidur. Lagi rapat tidur. Kalau kita lagi rapat ngapain? Joget. Jauh dah. Ya saya berharap nih Prabowo bikin baik dari yang sebelumnya, bukan bikin turun ya. Tapi terus kita kritik, nggak usah takut. Itu orang-orang yang pada muka-muka aja tuh yang kadang-kadang jatuhin orang yang kritik. Walau sya'allahu la dhahaba bisanni mu'absarin. Kalau Allah mau, Allah hilangkan tuh pendengaran dan penglihatan mereka. Lau aradallahu la zada bi qasfi ra'di fasammahum wa dhahaba bi asma'ihim. Lau aradallahu, andaikan Allah ingin, la zada fi qasfi ra'di, pasti Allah akan tambahkan dentuman suara gelegarnya itu apa? Suara gunturnya itu. Fasammahum, akan membuat mereka tuli, wa dhahaba bi asma'ihim, dan Allah hilangkan pendengaran mereka.
Ya bisa aja Pak, dengan irada Allah. Kalau langsung untuk cabut umurnya udah. Tapi ini sunatullah Pak. Tiap ada orang baik mesti ada lawannya orang gak baik. Kita kan pengen gitu, bejeg aja Pak, ya Allah bejeg aja. Enggak, ujian buat ente. Maaf, maksiat itu ujian buat kita. Mau nggak kita menghapus maksiat itu? Begitu. Kedzaliman itu ujian buat kita. Mau nggak kita mengkritisi kedzaliman itu? Sampai kiamat yang namanya kebaikan kedzaliman terus dia berhadapan. Tinggal kita berada di pihak yang mana. Kalau ente lawan kedzaliman, tentu akan dapat pahala. Sampai kiamat Pak, kedzaliman nggak bakal hilang. Gitu. Itu ujian buat kita. Ya. Kalau Allah mau, nggak pakai dah langsung aja dipuji sama Allah lah. Ya, Uyai bin Akhtab atau tadi itu apa namanya Abdullah Ubay bin Salul. Tapi ujian buat Nabi. Ya, mendewasakan. Ujian itu kan mendewasakan orang. Terus wa fi dawil barqi fa'amahum, dan dengan cahaya kilat tadi fa'amahum, Allah akan butakan mereka, wa dhahaba bi absarihim, dan Allah hilangkan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu mamam. Bisa aja Allah cabut nyawanya, bisa aja orang-orang yang zalim di negara kita ini Allah binasakan, bisa. Tapi lagi-lagi itu ujian buat kita. Mau nggak kita merantas kezaliman? Situ nilainya kita. Maka sekali lagi punya HP jangan diem baik gitu. Lihat MBG apa MBG namanya? Iya, lihat MBG nggak bener pada diem aja. Kalau anak udah keracunan ya baru ngerasain. Saya ngeritik terus itu. Innahu ta'ala qadirun ala kulli syai', sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu. La yu'jizuhu ahadun fil ardi wala fis sama', tidak ada seorang pun yang bisa melemahkan Allah baik di bumi atau di langit. Qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, innama wasafa ta'ala nafsuhu bil qudrah, Allah sifati dirinya dengan kuasa, ala kulli syai', atas segala sesuatu, fi hadzal maudhi, pada posisi ini. Jadi Allah menyatakan dirinya maha kuasa untuk melakukan tindakan apa saja kepada orang-orang munafik. Kenapa Allah sifati dirinya maha kuasa? Alasannya gini, li'annahu hadzarul munafiqina ba'sa wa satwatahu, karena Allah peringatkan orang munafik akan kekuatannya dan ya kekuatan. Silakan lo berbuat kemungkaran, kezaliman, jangan dikira gue lemah, begitu. Jadi kalau ada orang zalim, kemarin saya udah bicara, kalau ada orang zalim kemudian umurnya panjang, jangan bangga, itu Allah sedang ulur, itu namanya itu. Itu ada di YouTube saya itu kemarin itu ya. Kalau ada orang maksiat, kalau kasih senang, bukan senang itu, namanya istidraj namanya itu. Sanatadriyuhum minha itu la ya'lamun. Kami akan mereka dari sekiranya mereka enggak tahu. Iya, pejabat yang zalim jadi kira Allah tuh enggak pantau. Ya. Ya, saya kalau ngajar cuma merefleksikan apa ada dalam ayat, nanti kita enggak bisa mengkritik masyarakat, ya. Jadi saya kembangkan juga dengan kondisi sekarang. Wa akhbarahum annahu bihim muhit, dan Allah kabari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengitari mereka. Perbuatan kemunafikan yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi itu jangan dikira mereka itu aman, Allah kitari mereka. Jadi mereka seperti titik dalam sebuah lingkaran. Mau kemana? Wa ala idhabi asma'ihim wa absarihim qadirun, dan menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka Allah Maha mampu. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa ini ayat ini. Jadi banyak, ada kira-kira menutup kali ini. Ada 10 sifat Allah sifati orang munafik. Pertama, al-kidbu, suka bohong nih.
Nah, sifat orang munafik kan suka bohong. Wal khidah, suka melakukan pengkhianatan. Iya, mereka berkhianat. Ya, di belakang Nabi mereka konspirasi. Wal makru makar. Ya, apa makar itu? Mufakat untuk berbuat jahat, berontak. Wasabhu, bodoh mereka itu. Jadi Allah anggap mereka itu orang bodoh dan pelakuannya adalah bodoh. Wal istihza, nah, sifat orang munafik istihza. Apa? Meremehkan orang, meledek orang. Ya kan? Apa lu beriman sama Nabi dan enggak, gue cuma meledek doang. Nanti Allah ledek lagi mereka itu. Al-ifsad fil ardh, suka melakukan kerusakan di muka bumi. Ya kan Donald Trump, Netanyahu, ya Donald Trump sama Netanyahu, dia ngakunya buat perdamaian dunia. Padahal wah ala dulhisom, padahal nggak begitu. Ingin merusak, ya. Dia ngakunya kan begitu. Israel dikasih nuklir supaya ingin dunia itu damai. Iran sekarang udah berapa persen itu, hampir 60% pengayaan uraniumnya kan. Bentar lagi kalau udah berapa bisa 80% apa berapa? Udah takut. Korea Utara kenapa punya nuklir? Aman dia. Indonesia juga harus punya nuklir. Jangan MBG mulu. MBG buat bikin nuklir aja udah. Jadi wibawa orang punya nuklir itu negara. Kan Amerika nggak mau Timur Tengah ada satu negara yang punya nuklir. Biar aja Israel doang. Nah itu jadi al-ifsad fil ardh. Mereka suka berbuat kerusakan. Ngomongnya, kayak saya sering dengar itu, ya Donald Trump dengan Netanyahu ingin melakukan perdamaian. Mulutnya beda sama hatinya. Terus al-jahlu, mereka suka berbuat bodoh. Ad-dhalal, mereka berada dalam kesesatan. At-tadzabzub, ya mudzabzabi. Jadi pesona kagak mereka kata orang munafik. Asukhriyatu bil mu'minin, dan suka menghina, melecehkan orang-orang beriman. 10 itu sifat orang munafik. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari ayat ini. Amin. Jadi enak Pak, kita ngaji tafsir bukan sekedar tafsir. Lihat kondisi sekarang kayak apa. Kan Al-Quran kalamullah qadim. Ya, Al-Quran terus berjalan nasihatnya. Kalau kita cuma terpaku sama sejarah munafik, ya apa faedahnya? Dah demikian. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.